orang dia ngomong Habib yang mabuk, Habib yang brengsek, Habib yang narkoba, Habib yang gila, telapak kakinya jauh lebih mulia daripada ulama-ulama, kiai-kiai pribumi. Ya sekarang gue bebas dong, gue kan orang Indonesia, gue ngomong bebas dong. Sekarang Sinteyong itu lebih keren di mata gue daripada Habib-Habib, karena Sinteyong itu dengan ketidaksengajaannya dia memajukan sepak bola Indonesia, mempersatukan negara, mempersatukan orang-orang Indonesia bahagia di dalam satu wadah yang sama, wadah sepak bola. Nah sekarang kontribusinya Habib apaan? Pernah nggak Habib tuh kayak Sinteyong kayak gitu? Nggak ada kan? Wajar dong gue ngomong kayak begini, bisa lu bantah kan gitu. Wah lu nggak apple to apple, apple to apple. Kalau buat masalah berbangsa dan bernegara ini apple to apple. Sintayong kontribusinya ada, Habib kontribusinya apa? Lu cari di Google sampai Google-nya melepek juga kagak bakal ada itu. Iya, kita itu bangsa yang besar, jangan mau kita diinjak-injak, apalagi sama orang stres. Iya, dia kan begitu. Sekarang udah framing wali itu mesti gila, kencingnya aja wangi, ya apa segala macam. Jadi kita tuh lebih rendah daripada orang gila kalau kita benar-benar ininya sama dia kan. Setiap ada orang gila, ah itu wali, ini itu wali, itu wali. Wali yang bener mah kayak Gus Dur no, cerdas, pinter, jadi presiden. Waktu dikubur, lu bercanda kan, dilongsorin kuburannya. Pas diperiksa, mayatnya masih utuh, masih tersenyum kayak bayi. Itu wali yang bener, wali dari pribumi, bukan Balawi. Habib ini gini loh, Sinteyong itu waktu ngelawan negaranya dia profesional, dia all out, mati-matian gitu loh, ngebela Indonesia gitu. Karena dia profesional, dia dibayar gitu. Sampai akhirnya tim Indonesia itu ngalahin negara dia sendiri. Beda sama orang-orang Yaman nih. Orang-orang Yaman kan ngomongnya Jawa Indonesia adalah punya wali-wali tarim, bapak moyang lu apa. Ada hadisnya, ada kalam-kalam ulama kayak begitu. Jadi emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Vlog ini gue kasih judul satu Sinteyong itu lebih berharga daripada 1000 Habib. Ya, ini ntar pasti banyak nih yang nyerang gue nih, bodo amat lah, nggak gue pikirin. Ya, jadi gini. Sekarang nih bangsa Indonesia nih lagi keren-kerennya, nih, lagi bahagia banget ya, lagi bangga banget punya tim nasional itu mainnya kayak orang-orang Eropa gitu. Jadi punya timnas itu tuh keren-keren mainnya. Dan alhamdulillah di Piala Asia U23 negara Indonesia itu nembus semifinal, walaupun kemarin kalah sama Uzbekistan, kita gagal ke final, tapi kita tetap bangga. Dari Sabang sampai Merauke itu ngomong masalah satu, masalah bola, yang mana kita itu dipersatukan oleh bola. Jadi dulu ada negarawan terkenal tuh ngomong kayak begini, nggak ada harga yang mahal tuh untuk mempersatukan sebuah bangsa gitu ya. Jadi emang menurut gue ya, berapapun nominalnya ya, kalau untuk mempersatukan bangsa kayak begini nih, ya kita bayar gitu, karena nggak ada yang mahal gitu. Yang mahal itu ya persatuan bangsa Indonesia itu kayak sekarang, persatuan bangsa Indonesia kayak sekarang. Dan ini ada pengaruhnya dari pelatih Korea Sinteyong. Nah, perbedaannya antara Sinteyong sama Habib-Habib ini gini loh. Sinteyong itu waktu ngelawan negaranya dia profesional, dia all out, mati-matian gitu loh, ngebela Indonesia gitu. Karena dia profesional, dia dibayar gitu. Sampai akhirnya tim Indonesia itu ngalahin negara dia sendiri. Beda sama orang-orang Yaman nih. Orang-orang Yaman kan ngomongnya Jawa Indonesia adalah punya wali-wali tarim, bapak moyang lu apa. Ada hadisnya, ada kalam-kalam ulama kayak begitu. Jadi emang kalau menurut gue Habib sama Sinteyong itu, gue ngomong masalah berbangsa dan bernegara ya. Masalah berbangsa dan bernegara ini, Sinteyong itu tanpa dia sadarin, dia cuma ngurusin bola, tapi dia akhirnya mempersatukan hati-hati orang Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia itu salah satu ini ya, dia negara kepulauan, dan kepulauan itu banyak sukunya, tapi dia bisa bergabung di dalam NKRI yang didirikan sama bapak-bapak bangsa kita gitu ya. Itu modus anomali ya, nggak ada di dunia ini selain bangsa Indonesia gitu. Ternyata sekarang dengan adanya urusan Habib ini apa segala macam, baru diketahui ternyata kita satu haplogrup ya, haplogrup O. Kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia, kita dipersatukan kawin antara berbagai suku, kawin silang apa segala macam. Akhirnya kita
lahir sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi negara kita tuh NKRI dan sesuai dengan itu sekarang tuh kita tuh lagi gue pribadi tuh lagi ngerasa anjir gue Indonesia banget gitu, gila. Gue bangga banget gitu jadi bangsa Indonesia gitu. Sekarang gue punya timnas keren gitu. Gue punya ini keren, terus jadi gue nonton bola dulu kayak nonton bulu tangkis gitu kan. Kalau Indonesia main di Piala Thomas, Piala Uber tuh pasti ya kalau nggak semifinal final lah, kalau nggak juara gitu. Jadi sekarang nonton Indonesia tuh kayak gitu. Jadi ekspektasi kita tuh udah gede banget gitu. Dulu orang dia ngomong Habib yang mabok, Habib yang brengsek, Habib yang narkoba, Habib yang gila, telapak kakinya jauh lebih mulia daripada ulama-ulama, kiai-kiai pribumi. Ya sekarang gue bebas dong, gue kan orang Indonesia, gue ngomong bebas dong. Sekarang Sintayong itu lebih keren di mata gue daripada Habib, karena Sintayong itu dengan ketidaksengajaannya dia memajukan sepak bola Indonesia, mempersatukan negara, mempersatukan orang-orang Indonesia bahagia di dalam satu wadah yang sama, wadah sepak bola. Nah sekarang kontribusinya Habib apaan? Pernah nggak Habib tuh kayak Sintayong kayak gitu? Nggak ada kan? Wajar dong ngomong kayak begini, bisa lu bantah kan gitu. Wah lu nggak apple to apple. Kalau buat masalah berbangsa dan bernegara nih apple to apple. Sintayong kontribusinya ada, Habib kontribusinya apa? Lu cari di Google, sampai Google-nya meletek juga kagak bakal ada itu. Iya, cari jasa-jasa Habib untuk negara Indonesia. Kecuali ngedawir, ngebohong, bilang bahwa dia cucu Nabi. Kalau lu nggak hormat sama dia, berarti lu nyakitin hati Nabi. Kalau lu jahat sama dia, ntar Nabi di akhirat nanti yang bakal ngejahatin lu. Ya kayak begitulah, doktrin-doktrin kayak begitulah. Udahlah, mulai dari sekarang bangsa Indonesia tuh bener kata Pak Erik, kita itu bangsa yang besar. Jangan mau kita diinjak-injak, apalagi sama orang stres. Iya, dia kan begitu. Sekarang udah framing wali itu mesti gila, kencingnya aja wangi. Ya, segala macam. Jadi kita tuh lebih rendah daripada orang gila kalau kita bener-bener itu sama dia kan. Setiap ada orang gila, itu wali. Ini itu wali. Wali yang bener mah kayak Gus Dur no, cerdas, pinter, jadi presiden. Waktu dikubur, lu bercanda kan, dilongsorin kuburannya. Pas diperiksa, mayatnya masih utuh, masih tersenyum kayak bayi. Itu wali yang bener, wali dari pribumi, bukan Balawi. Banyak kalau tuh itu wali-wali apa segala macam gitu. Sekarang kan dia framing, sampai sekarang gue ngedenger tuh di itu tuh orang NU kalau ziarah selain ke makam Habib nggak abdul, nggak sah. Dia bikin aturan main sendiri, ini sendiri, apa sendiri. Sekarang mah udah kagak laku. Sekarang orang Indonesia tuh pengen ya, kalau lu bener-bener cucu Nabi, tes DNA, upload grup lu aja kagak nyambung sama upload grupnya Rasulullah. Masa ada orang yang duluan lahir jadi cucu orang yang belakangan lahir? Kagak masuk di otak, kagak masuk di akal, gitu loh. Itu jadi Sintayong itu lebih keren daripada Habib kalau menurut gua, di mata gue. Karena Sintayong itu ada jasanya membuat bangga di dada setiap orang Indonesia bahwa permainan timnas gue ini udah keren gitu. Dan bukan Sintayong doang, pemain-pemain naturalisasi lainnya itu ternyata tuh yang gue lihat itu tuh banyak yang lebih Indonesia banget daripada orang Indonesia. Contoh waktu itu ditanyakan sama wartawan tuh ke beberapa pemain timnas, di Piala Dunia negara mana yang lu unggulin? Si A jawab Argentina, si B jawab Brazil, si C jawab Portugal. Pas ditanya ke Ipan Jenner, ditanya, of course Indonesia. What a stupid question like that, kata Ipan Jenner kayak gitu. Pertanyaan goblok macam apa lu nanyain ke gue kayak begitu? Gila kan itu? Ipan Jenner tuh ngomong kayak begitu, dan gue sempet ngeliat gitu. Ya keren lah. Maksud gue sekarang nih gue nih mudah-mudahan nih Indonesia nih bisa menang lawan Irak nih besok malam nih. Jadi bisa lolos Olimpiade, dan gue bisa ada kesempatan lagi ngeliat Indonesia itu main sama tim-tim Amerika Latin dan tim-tim Eropa gitu. Jadi walaupun apalagi dari Olimpiade dia bisa lolos lagi ke quarter final, ke semifinal apa segala macam. Wah itu udah keren banget ya. Maksud gue menurut kalau di hati gue ya, Sintayong itu tuh adalah warga
negara luar negeri yang harus dikasih jadi WNI kehormatan gitu. Jadi dulu kan pernah di Korea itu tuh ada pelatih Belanda, Gus Hiding apa siapa gitu ya. Dia ngebawa Korea itu sampai ke semifinal, akhirnya dikasih jadi warga negara kehormatan Korea gitu. Sekarang ada Sinteyong, ya kita harus ngasih Sinteyong itu tuh jadi warga negara kehormatan di Indonesia gitu. Jadi hormat buat coach, hormat buat Pak Erick Thohir, dan gue demen tuh kata-katanya Pak Erick Thohir. Kita ini bangsa yang besar, jangan mau diinjek-injek, apalagi diinjek-injek sama imigran Yaman yang kagak jelas, yang bisanya dawir doang, ngembat apa bini orang, penghomoan, apalah segala macem lah. Yaudah gitu aja ya. Vlog dari gue Bang Zaini, entah gue ngevlog lagi ya, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.